Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Masih di Story Mon ID dan gue di Lewe tentunya. Jadi untuk sesi konten kali ini gue di Garut, tepatnya di Cikuray dan di basecampnya Tapak Grot. Dan di sebelah gue udah nggak asing sih bagi gue gitu. Jadi di sebelah gue ada Kang Hendro. Iya, Damang Kang Hendro. alhamdulillah. Damang ya, Saya sehat ya. sehat-sehat. Jag-jaguar ringkas. Jaguar ringkas. Jadi kita ini sebenarnya kenal udah lama, cuma memang ketemu memang baru kali ini ya, Kang ya. Iya, Iya, udah hampir 3 tahun ya. 3 tahun kita baru ketemu. Eh, Ya, pokoknya hari ini kita ketemu. Jadi selain kita silaturahmi dan kita juga memang di channel kita itu eh apa ya? Lebih ke edukasinya ada, terus mungkin dari cerita-cerita pengalaman pendaki juga iya gitu. Jadi Kang Hendro ini untuk malam ini tuh pengen berbagi di wadah kita. Gitu Kang ya? Kurang lebih seperti itu ya. ya, Mm-mm. Dan langsung aja Kang kita ke topik bahasannya karena mungkin dari semua teman-teman yang selama ini apa ya ya di luar sana lah nggak di Garut aja lah ya. tapak Garut sendiri itu apa sih gitu kan orang-orang kan rata-rata Hmm, mungkin hanya tahu sepintas doang lah gitu maksudnya di tapak Garut sendiri itu berdirinya kapan terus sejarahnya seperti apa sih ya. begitu kan. Jadi gini, Mang Adi, mengenai Tapak Gerat itu sendiri, Mm-mm. itu berdiri pada tahun 2012. Mm-mm. Ya kalau kumpul-kumpulnya sih udah lama. 2010 kita udah berkegiatan. Cuman kita terbentuk 2011 dan diangkatnya tahun 2012 gitu. Dan kebetulan juga kita mengelola jalur pendakian juga, eh, tempatnya di Cigedung, Kecamatan Cigedung ya, Desa Sokahurip. Dan dikarenakan eh, yang ngurus ataupun yang mengelola itu anak-anak Tapak Gerot, jadi jalur kita dinamain jalur Tapak Gerot Tapak gitu. Garut. Emang di luaran sana kan, di luar Garut terkenalnya di jalur Tapak Gerot gitu. Pendakian Gunung Cikuray gitu kan. Dan mengenai cerita di balik nama itu sendiri, Hmm. ada ceritanya. Ya, ya, tapak Tentunya ada Garut ya. cerita, ada sejarah yang memang menjadi nama sakral bagi Hmm. saya gitu Hmm. Hmm. kan. Tapak Tapak Garut itu sendiri. Jadi suatu ketika suatu ketika Apa relax aja Kang santai santai. eh, dulu tahun 2000 apa 2012 Hmm. kita melakukan pendakian ke Gunung Cikuray. Itu 12 orang, 13 orang kalau nggak salah, 13 orang kita melakukan pendakian Gunung Cikuray hari Jumat. Tepatnya kita berangkat jam 1 setelah beres Jumatan, kita prepare terus kita berangkat 13 orang ke Gunung Cikuray. Eh, pada saat itu memang di antara eh, 13 orang itu satu ada yang namanya Apum, Hmm. dan dia memang di tengah perjalanan nggak kuat. Jadi karena dia punya penyakit asma, Hmm. karena kan kayak kalau penyakit asma itu di ketinggian suka kambuh juga Ya. kan. Nah setelah dia kita tegur kalau misalkan dia dilanjutkan itu nggak akan benar, akan berabe gitu kan. Nah dia pulang, pada akhirnya kita melanjutkan perjalanan 12 orang. Nah setelah kita nyampe batas vegetasi, jalur Tapak Gerot dulu kan, kita nyampe batas vegetasi itu maghrib, tepatnya pukul setengah enaman lah, pukul setengah enam kita bergerak langsung masuk ke Gerot gitu kan. Jadi yang dimaksud dengan Gerot itu kan hutan yang masih rimbun, Hmm. hutan Hmm. belantara lah yang Ya, masih ya. terjaga gitu, dinamakan Gerot itu. Kita melakukan perjalanan. Nah, ada hal yang aneh di situ sepanjang perjalanan. Jadi maghrib kita berangkat. Nah, setelah kita nyampe pertengahan hutan itu, kita leader yang di depan
nggak menemukan jalan gitu loh. Jalan jalur kan biasanya kalau jalur tuh ada nampak gitu kan. Nah ini seakan-akan nggak ada jalur aja, ke kanan nggak ada, ke kiri nggak ada. Ya kalau orang-orang bilang sih lutung kasarung gitu. Nah, kita sempat kasarung juga di sana, sempat dikelilingin juga gitu di sana, Disasarin lah ya. disasarin lah gitu. Nah setelah itu kita memutuskan untuk camp di tengah perjalanan karena ya anak-anak juga yang 12 orang itu memang pikirannya udah kalut, udah kemana-mana. Kita ngambil keputusan untuk berhenti di jalan, kita camp di jalan gitu kan. Padahal itu setelah setelah menjelang pagi, puncak udah deket sebetulnya, udah deket. Nah, kita bisa lolos dari cengkraman hutan itu sendiri. Disasarin tadi. Ada petunjuk, ya alhamdulillah gitu kan. Setelah kita tenang dulu, kita stay dulu di tengah hutan, tiba-tiba ada datang lagi pendaki dari bawah. Dia agak bawa senter, cuman bawa lilin, bawa lilin tapi pendaki. Jadi seolah-olah dia memberikan petunjuk buat kita gitu loh. Nah setelah itu kita tegur sapa, si hello gitu kan. Kita berikan center kan, dia ke bawah center karena dia mau langsung gitu. Anak-anak nggak sadar kan bahwa sadar nggak sadar gitu adanya pendaki dari bawah gitu. Jadi menganggap bahwa itu adalah sebuah petunjuk bagi kita gitu kan. Ya alhamdulillah kita terselamatkan dari itu. Dan setelah mereka berangkat, selang setengah jam kita mengikuti mereka. Dan ternyata jarak dari tempat kita camp ke puncak itu 1 jam. Jalan ada biasa. Nah sebelum itu kan pas perjalanan itu sebelum kita berhenti, jalan yang di depan nggak menemukan jalan. Gitu. Nggak jelas gitu jalan kemana, ke kiri nggak ada, ke kanan nggak ada, ke depan apalagi gitu kan. Semuanya teman-teman blank tuh. Semuanya teman-teman blank gitu. Dari situlah ada petunjuk, terus kita nyampe ke puncak. Dulu tuh kita camp 2 hari di atas gitu ya. Nah dari situlah mungkin sepenggal cerita kenapa kita dinamakan, komunitas kita dinamakan Tapak Gerot, karena kita pernah menapaki di hutan belantara. Seperti itu. Nah kalau arti itu tersendiri, Puncak kan menjadi, emang itu jadi sejarah buat kita kan. Pernah kita kasarung di sana, tapi kita setelah sini mengandung 2 arti sebetulnya dari sejarah itu sendiri dan juga dari Tapak Gerot itu, karena memang melihat kondisi Cikuray saat ini sudah gundul ya, bisa dikatakan gundul karena hampir 2000 mdpl itu udah perkebunan gitu kan. Jadi kita memberikan 2 makna terhadap Tapak Gerot itu sendiri. Jadi kita bercita-cita ingin memulihkan kembali hutan yang pernah dulu ada. Gitu. Ekosistemnya. Tapak Gerot gitu kan. Tapak itu kan jejak, Gerot itu hutan belantara. Jadi kita ingin mengembalikan kembali hutan belantara yang pernah ada gitu kan. Karena memang sangat berdampak sekali memang terhadap air yang mengalir ke masyarakat, ke warga, karena kan sangat penting sekali. Itu jadi ada 2 makna dan 2 arti. Nah kalau ceritanya itu sih kalau sekitaran mengenai sejarah atau filosofi dari Tapak Gerot sendiri. Iya. Dan ini Kang, dari teman-teman juga kita jangan langsung ke, kalau yang namanya di gunung itu cerita mistis pasti ada kan? Pasti ada. Cuma gue tuh di sini pengen ngegalinya bukan ke hal tersebut dulu, lebih kepada informasinya. Kayak teman-teman yang di luar Garut atau misalkan di Pulau Jawa nih, yang pengen berkunjung ke Cikuray. Tentunya kan kalau zaman gue dulu nih, gue kalau naik itu mau ke gunung manapun atau ke daerah apapun, pasti dong gue nyari informasi dulu. Dulu waktu masih zamannya handphone monoponik. Nah kita kan belum terlalu melek sama internet kan ya. Kalau zaman sekarang kan ibaratnya udah canggih tuh. Nah dari
maksudnya dari Tapak Growth sendiri itu maksudnya untuk akses ke sini itu terus dari segi registrasinya, terus pantangan pantangan atau larangan apa gitu Iya, yang nggak boleh di apa Cikuray sendiri gitu di Tapak Growth khususnya ya. begitu. Ya kalau untuk informasi ya, Hmm. untuk menuju ataupun bisa sampai di Tapak Growth. Tapak Garot, Hmm. kalau patokannya kita pasti Terminal Guntur ya. Hmm. Ya, kalau dari Terminal Guntur kita bisa memakai transportasi angkot ataupun elep. Angkot warna biru putih yang jurusan Cikajang. Jurusan Nah, Cikajang. setelah di perjalanan kita berhenti di Kebon Tilu. Bisa di Kebon Tilu, bisa juga di alun-alun Cikajang. Nah, kalau lebih dekatnya sih di Kebon Tilu. Nah, dari Kebon Tilu naik ojek. Itu naik dari Kebon Tilu bisa langsung ke tempat Gerot. Ya udah, oh tukang ojek udah pada tahu lah gitu. Udah pada tahu. Nah, Terus sekarang ke ini Mang nih. eh, Registrasi. oh, Terus sama tadi larangan-larangan yang nggak boleh gitu. kalau untuk registrasi untuk sementara kita satu orang itu dikenakan tarif 15.000. Belum lagi ada parkir yang lain gitu Ya, kan. ya, ya. Dan untuk aturan kita sendiri, Hmm. pertama kita nggak ada pendakian malam. Hmm. Terus kedua, setiap pendaki yang datang ke jalur Tapak Kerot pasti kita briefing. Briefing di sana kan maksudnya kita ingin mengantisipasi gitu loh, mengantisipasi bahaya yang mungkin bisa saja terjadi di tataran pendaki gitu loh. Karena melihat apa generasi milenial hari Zaman ini sekarang gitu ya. kan, zaman sekarang pendakian kan emang udah jadi passion gitu, seolah jadi Betul, passion. betul, betul. Banyak yang pendaki yang memang hanya sebatas ingin selfie ataupun pemburu view gitu kan untuk postingan di Instagram belaka gitu kan. Jadi eh, kita briefing dulu. Nah, briefing di sana kita menghimbau untuk semua pendatang sampahnya, Itu terus sudah pasti. udah sampahnya, terus etika di perjalanannya gimana, dan lagi yang ketiga manajemen perjalanan itu yang paling penting gitu kan. Soalnya banyak, pertama kan tadi sampah kita ada pendataan dulu tadi. Setiap kelompok itu didata, dikasih secari kertas yang udah ada kolomnya, udah tinggal di checklist dan jumlah-jumlah. Iya, betul. Jadi setiap pendaki dia bawa Bawa logistik apa logistik aja. yang bisa menimbulkan sampah itu ada berapa aja, dan juga perlengkapan yang dibawa apa aja. Jadi maksudnya kita untuk meminimalisir bahaya yang terjadi. Iya. Dari mulai perlengkapan, apakah dia lengkap atau tidak, bawa atau tidak gitu kan. Soalnya ya kembali lagi, pendaki milenial saat ini memang bisa dikatakan ceroboh, ya ceroboh gitu Iya. kan. Karena memang kita tiap hari berkutat dengan berbagai macam pendaki. Iya, Jadi berbagai udah macam karakter lah. berbagai macam karakter Punten Kang, gua juga. cut dulu. Ini punten ya, maksudnya mohon maaf buat anak milenial gitu. Kita di sini bukan dalam arti menggurui, tapi lebih ke edukasi aja. Ya, Ah, monggo dilanjutkan. ya betul buat edukasi. Karena gini loh Mang Di. Gunung itu mengandung dan mengundang bahaya. Betul. Dan bahaya itu sendiri bisa datang dari diri kita dan juga bisa datang dari gunung itu sendiri. Dari alam lah. Dari alam gitu kan. Ketika kita siap dari mulai fisik, mental, ketika terjadi apa-apa di gunung kita sudah bisa mengantisipasi. Dan yang bahayanya ketika datang bahaya dari alam, dari gunung, bahaya datang, kondisi badan kita tidak siap, perlengkapan kita tidak siap, ya tahu rasa lah, Apalagi minim pengetahuan. minim pengetahuan Iya. gitu kan. Karena ya saya sarankan sih sebelum melakukan pendakian ya cari dulu informasi mengenai cuaca, mengenai trek, mengenai apa, karena kan
main ke gunung itu beda sama main ke pantai, Iya. main ke pasar, ke mall gitu kan. Iya, iya, iya. Beda, butuh persiapan yang memang sangat Hmm. matang gitu kan, perlu diperhitungkan juga. Karena banyak kejadian, Di. Banyak kejadian juga karena tadi kan belum pantangan di sini. Iya, pantangan. Pantangan di sini tidak boleh memakai baju ataupun atribut berwarna merah. Nah, gitu itu kan. yang menarik tuh, Mang, yang pengen Iya. gua ulik tuh, kenapa gitu. Tentunya ada sebab akibat di situ. Pasti. Jadi gini, Mang Di. Ini juga sebetulnya amanah dari sesepuh di sini juga, karena ada cerita di balik itu semua kan. Kenapa kita tidak membolehkan setiap pendaki memakai baju merah ataupun atribut berwarna merah? Merah. Soalnya ketika ada pendaki yang pakai atribut tersebut, suka ada aja gangguan dari ya makhluk lain lah gitu. Soalnya bagi mereka warna merah itu seakan-akan menjadi energi buat dia. Apalagi ini nih yang paling penting untuk para wanita, cewek yang sedang menstruasi lah, yang sudah Datang head, tamu. datang tamu, datang bulan, dia itu pasti ada aja gangguannya sama dia. Kejadian. Itu udah sering. Hampir setiap pendaki yang, apalagi yang masih polos gitu kan, kadang nggak ada yang ngaku kalau misalkan ditanya, kamu lagi head gak? Oh enggak Kang, saya udah bersih. Padahal ketika udah kejadian aja dia ngaku gitu. Udah kejadian baru ngaku. Soalnya gini, maaf bukan kotor ataupun gimana, darah merah dari bau amisnya itu bagi makhluk lain itu sangat wangi, sehingga dia suka sama baunya. Gitu. Jadi karena dia suka, dia terus nempel. Dan ini perlu ditekanin juga, Kang, maksudnya untuk perihal tadi itu yang misalkan cewek lagi menstruasi gitu kan, ya itu sih coba Kang deh yang ngejelasin, maksudnya jangan sampai salah persepsi. Maksudnya balik lagi ke diri masing-masing kan. Ya, dari sekian banyak aturan ataupun pantangan, balik lagi sama persiapan lagi. Meskipun sekarang lagi ataupun lagi apa, tapi persiapan kita matang, fisik dan mental kita kuat, bisa menyesuaikan ketika di perjalanan, itu insya Allah aman. Selama dia mematuhi aturan yang ada di sini. Soalnya kan tadi disinggung di dalam briefing kita dihimbau untuk menjaga etika dari mulai ucapan, sikap, dan juga perilaku ketika di perjalanan. Gitu. Jadi ya harus sopan santun lah. Gitu. Itu perlu, itu nomor satu. Karena ada makhluk lain yang patut kita hargai. Betul. Kita kan datang ke gunung sebagai tamu, gitu loh. Ada penghuni lain selain diri kita. Gitu. Iya. Nah sama ini Mang, tadi yang lo bilang kita nggak ada pendakian malam tuh. Maksudnya itu dibatasinya tuh sampai jam berapa, dan kalau misalkan ada dari pendaki yang datang ke Tapok Gerot secara maksudnya tanpa pengetahuan kita, dia maksain naik malam, itu sanksinya apa Kang itu dari Tapok Gerot sendiri gitu? Untuk aturan kenapa nggak boleh naik malam, kenapa nggak boleh naik malam, dan jam berapa maksimalnya gitu? Maksimal melakukan pendakian dari base camp itu kita jam 3 sore. Jam 3 sore udah mulai berangkat itu. Karena jarak tempuh dari base camp sampai pos 3 itu 2 jam. Kurang lebih 2 jam. Standarnya lah ya. Standarnya 2 jam. Nah, posisi pos 3 ini itu camp area yang nyaman lah, insya Allah. Di sana ada saung juga, ada fasilitas lah ya, fasilitas sudah ada lah ya. Ada WC, ada buat mandi lah. Terus ada sumber air, kan emang kita sumber air di pos 3 sama pos 2 untuk sumber air. Jadi bisa ngambil dari sana juga. Jadi kita nggak usah berat-berat bawa dari base camp. Kita cukup bawa untuk di perjalanan aja. Dan untuk masak, untuk apa, kita
ada di pos 3. Nah, kenapa kita nggak Nggak boleh naik malam. diberlakukan naik malam? Pertama, malam itu waktunya istirahat, Betul. bukan untuk bergerak. Iya. Bukan Terus, untuk bekerja lah bukan ya. untuk bekerja gitu kan. Hakikat manusia kan Mm. diberikan waktu siang dan malam. Iya. Itu ada apa? Istilahnya ada tempat-tempatnya, mana untuk berkegiatan, mana untuk istirahat. Dan juga kedua, malam itu memang enak gitu kan. Iya. Ketika berjalan malam adem ataupun gimana, tapi tetap kita terbatas, pandangan kita terbatas, penglihatan kita terbatas, meskipun memakai headlamp secanggih apapun gitu kan, terbatas. Dan lagi pada saat malam itu oksigen kan semakin berkurang, apalagi semakin tinggi semakin berkurang, apalagi pas malam gitu. Dan tujuan utamanya kita ingin mengantisipasi bahaya yang mungkin terjadi di tataran pendaki. Karena banyak kasus, Bang Di. Tapi pernah kejadian ada yang maksain naik malam. Ada, pernah Terus kejadian. sanksinya apa itu, Kang? Ya, Kalau seperti itu kalau buat sanksi kita belum belum menerapkan. Kita hanya sebatas memperingati aja gitu. Ya sedikit agak marah lah sama dia gitu kan. Itu wajar, Kang. Karena kan kita Dan memang harus kita pengelola di sini bukan hanya ngurus satu pendaki. Cuman ada ratusan pendaki yang datang ke sini yang harus kita urus. Iya. Gitu loh. Dan itu taruhannya nyawa kan. Taruhannya nyawa. Kita bukannya enak, bukannya happy gitu kalau kita ngurus jalur, justru tanggung jawab kita besar lebih gede terhadap mereka. Gitu. Iya. Nah, di Tapak Grot sendiri, Kang, ini kan tadi sejarahnya udah, Kang ya. Nah, di Tapak Grot sendiri itu maksudnya untuk dari segi personil nih, atau misalkan volunteer, atau apa ya, dari Tapak Grot sendiri itu apakah memang ada kerja sama instansi terkait, atau seperti apa, lebih kepada basic sih, Kang. Maksudnya yang standby di sini tuh ada berapa orang gitu. Terus dari yang datang tuh kalau misalkan butuh gate itu bagaimana gitu, Kang. Kalau untuk anggota pengurus yang aktif, kita ada kurang lebih 20 orang. 20 sampai 25 orang. Dan juga ada jasa guide dan porter juga gitu. Ya itu tergantung permintaan, Mandi. Kalau misalkan ada tamu yang minta untuk guide ataupun porter, kita menyediakan. Oh gitu ya. Berarti kan jatuhnya apa kalau kayak gitu, Kang? Volunteer ya? Volunteer ya. Ya jatuhnya basic lah ya. Iya. Nggak ada keterikatan sama instansi mana gitu, nggak ada ya. Nggak ada. Iya. Karena kan kita emang komunitas yang berdiri sendiri gitu. Iya. Menarik. Nah, Kang, ya kan tentunya lu udah lama lah di Tapak Grot nih. Bisa dibilang dedengkotnya. Dedengkot. Iya, maksudnya sedikit banyaknya atau pasti lebih banyaknya mungkin Kang Hendro lebih tahu seluk-beluk jalur Cikuray itu seperti apa, terus kejadian-kejadian yang memang di luar logika mungkin juga tentunya banyak. Ya. Nah, kira-kira dari Kang Hendro sendiri ini ada nggak pengalaman yang memang menarik ataupun unik dan memang Kang Hendro bisa bagiin gitu di wadah kita? Pernah, nanti saya kejadian ini pengalaman pribadi ya. Ketika itu saya tugas di pos 3. Saya seorang diri di base camp. Nah, kebetulan sorenya anak-anak pengurus lain udah pulang. Nah, ketika masuk jam 9 apa jam malam? 9 malam, jam 9 malam, jam 8 malam. Jam 8 malam saya diam di saung. Ada sih satu rombongan anak Bogor yang bikin tenda di depan saung. Pada waktu itu tepat jam 8 malam datang pendaki anak lokal saya nggak bisa sebutin orang nggak apa-apa ya. Datang berapa orang ya, 7 orang kalau nggak salah. Dia datang, saya lagi pas saya mau tidur udah beresin
buat tidur, buka sleeping bag, datanglah gitu. Weh, mau pada kemana nih? Baru datang. Mau ke puncak Kang? Jangan dulu. Ya, saya bilang jangan dulu. Ini malam. Eh, bahaya kalau misalkan kita naik tengah malam. Udah diperingatin itu, dia maksa. Gak apa-apa Kang. Kita mau berangkat sekarang aja. Ya, itu ada yang dewasanya gak? Saya kan tanya langsung. Ada satu orang. Dia kan terus maksa. Nah, dia jalan tepat jam 9 malam, jarak 1 jam, dia turun tuh rombongan itu minta tolong, tolong. Sontak saya kan Iya. langsung ini bangun lagi. Ya pas saya susul ke atas, 3 orang kena. Kena apa tuh? Eh ya itulah pokoknya. Ketempelan Ya, gitu, ketempelan. Yang satu tutup mata sambil jalan, yang satu teriak-teriak, ngelantur lah teriaknya kemana kesana kemari. Yang satu kakinya terkilir. Ya saya tenangin diri, berusaha menenangkan mereka. Karena mereka cukup panik, semuanya panik. Ya nggak tahu apa yang mereka lihat gitu kan di atas sana. Terus saya geser ke saung, saya tenangin. Ada satu satu cowok tuh yang memang dia itu selalu diikuti sama kakeknya katanya, pengakuan dia gitu. Dia terus wah teriak-teriak ngelantur ke sana kemari gitu kan. Saya tenangin, kamu tenang, kamu masuk ke dalam, udah diem tidur. Ada nih satu wanita lagi yang dia ngelamun. Nah, jarak 5 menit dari sana dia kerasukan. Nah, setelah gak lama dari itu yang cowoknya sama Kerasukan juga. kerasukan. Jadi saya apa Menangani. menangani dua langsung, dua langsung. Wah, gimana caranya ini kayak bilang. Langsung menangani dua gitu kan. Saya berusaha berdoa semampu saya. Nggak ada, udah. Nah, setelah itu masuk lagi sampai 4 kali masuk, dua-duanya sampai 4 kali masuk. Nah, yang unik di sini ketika terakhir dia masuk, yang cewek masuk dan yang cowok ini masuk. Nah, yang paling mengerikan ini bagi saya lah, sampai bulu kuduk saya berdiri semua. Dia melotot, langsung nyari jaipong. Oh gitu. Langsung nyari jaipong. Wah, Yang si cewek ini. yang si cewek ini langsung nyari jaipong gini. Ah, udah kalut, udah hampir saya panik gitu kan. Nah, se dia yang cewek kerasukan, yang cowok bangkit. Nah, dikeluarinya si cewek ini sama yang cowok yang kerasukan itu. Oh begitu. Jadi ya disasar lah dari atas sampai ke bawah. Keluar sia, kena, sadar dia. Wah, Kang, berat. Saya bantulah angkat tangan dia. Saya coba lepasin, udah nggak ada. Udah hilang. Ya itu makanya kita melarang Iya. pendakian malam, karena kan nggak semuanya mampu, nggak semua sama gitu kan. Disitulah Madi. Tapi unik juga tuh ya. Iya. Yang ngeluarin yang kesurupanya juga. Iya. Berarti posisi lu di situ hanya sebagai penonton berarti. Saya ya? sebagai penonton saya. Iya. Yang menonton aksi kedua orang itu. Itu unik berarti ya. Unik, menarik lah ya. Selain itu Kang, yang maksudnya ya di gunung kalau horor udah pasti lah ya. Ya. Maksudnya yang Kang Hendra memang paling bener-bener apa ya, mencekam lah gitu. Ada nggak kira-kira gitu? Yang paling mencekam apa? Ada sih. Cuman itu nggak dialami oleh saya. Oh gitu. Tapi kalau nggak dialami sama Akang sih, itu kan jatuhnya jadinya Akang yang menceritakan ya. Iya. Karena kita juga di sini hati-hati juga terhadap itu. Takutnya orang yang diceritain setuju apa enggak gitu kan. Terkecuali kalau memang di awalnya kita ada persetujuan dulu kan enak begitu kan ya.
Ya paling ada satu Mang Di. Ah, Dulu anak mana ya? Kalau nggak salah anak Tangerang. Namanya Abut. hmm. Dia anak Ciputat. Dia naik 3 orang dari base camp. Lupa lagi saya dia naik jam berapa. Dari Siang, sini dari Tapak Gerot siang kan. kalau nggak salah. Nah setelah nyampe pos 3, nah posisi Abut itu ada di belakang. 2 temannya ada di depan. Dia kan gendut tuh. Nah dia ngelirik ke belakang ada nenek-nenek. Oh begitu. Ada nenek-nenek yang ngikutin. Ya apa setelannya sih kayak orang yang mau ke kebun gitu. Setelah oh nenek-nenek gitu. Dia jalan lagi. Dia jalan kan ke bawah lihatnya tuh. Pas lihat ke atas nenek-neneknya ada di depan. Ada di depan. Ada di depan. Yang lucu itu ada di depan. Nah dia kan tegang tuh. Dia jalan, dia teriak-teriak sama temennya itu sore hari. Sore hari. Bukan malam. Itu sore. Terus dia maju, dia teriak-teriak sama temennya. Udah sana kan. Pas ke depannya udah nggak ada lagi. Nggak sempat komunikasi berarti. Nggak sempat komunikasi. Karena dia juga mungkin udah ketakutan duluan. Ketakutan duluan. Nah setelah dia udah ketemu sama temennya nyusul sambil ngos-ngosan, dia memutuskan untuk balik kanan. Turun Dia lagi. camp di pos 3 itu. Jadi dia ketemu sama nenek-nenek itu. Iya. Itulah kalau di gunung ya. Tapi kita cerita di sini bukan dalam arti menakut-nakuti. Iya. Hanya sekedar berbagi aja. Ya, Kang Hendro ya. Sekedar berbagi dan juga lebih pada kehati-hatian Iya, ketika di kehati-hatian. gunung. Luruskan niat lah kita ke gunung mau apa gitu kan, bukan hanya sebatas kita ambil foto ataupun apa, tapi ada penghuni lain lah selain dari kita, Ada dunia lain lah ya. ada dunia lain Yang patut selain kita apa taati juga ya dari segi etika dan segala macamnya Kang. iya. Kang Hendro, jadi kira-kira ada yang mau diceritain lagi atau enggak? Karena kalau gue yang host nih gitu, gue nggak pernah bilang diakhiri, tapi cukup sampai di sini, maksudnya bersambung. Kalau diakhiri kan sakit kan, curhat gue. Ya kalau cerita masih banyak sih Masih banyak sebetulnya sih, Kang, ya. cerita-cerita soal itu. Ya mungkin kalau misalkan bisa nantilah kapan-kapan diceritain lagi. Siap. Ya. Gitu. Ya buat teman-teman kurang lebihnya seperti itu, karena ya gue bilang tadi kalau diakhiri itu sakit. Jadi untuk season sama Kang Hendro ya bersambung aja dulu. Dan dari Kang Hendro sendiri nih, ada yang mau disampaikan Ya, ke paling audiens, ke netizen yang budiman? Karena gini emang, kalau gue yang nge-host biarpun ceritanya nggak horor, guanya udah horor, kata netizen gitu. Makanya gue nggak apa-apa sih gitu. Itu salah satu retensi buat gue juga sih. So Kang, mangga Kang. mungkin ada yang ingin saya sampaikan. Bukan berarti saya ingin menggurui atau Sok, apa. mangga. Saya cuma ingin mengingatkan, karena saya pribadi juga masih banyak kekurangan lah dalam hal pendakian, masih butuh banyak ilmu gitu kan. Saya cuma ingin mengingatkan kepada semua pendaki, khususnya yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Cikuray, lebih dipersiapkan kembali sebelum melakukan pendakian, dan juga gali informasi apa aja yang dibutuhkan ketika melakukan pendakian ke jalur Tapak Gerot dan ke jalur manapun. Karena saya ingin mengingatkan kembali, gunung itu mengandung dan mengundang bahaya untuk kita. Mengandung dan mengundang bahaya Dan tuh. mengundang bahaya kalau misalkan kita tidak siap gitu kan. Ya, untuk itu ya dipersiapkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, sematang mungkin untuk sebelum melakukan pendakian. Gitu. Mantap. Buat mantan ada nggak kira-kira? Hah? Buat mantan Buat ada mantan, assalamualaikum. Oh iya Kang, katanya kan di Tapak Gerot sendiri Akang juga punya YouTube channel Kang ya? Punya, Iya. ada. Dipromosin aja monggo Kang. Ya, untuk para netizen asik, teman-teman yang mungkin ingin lebih mengetahui Tapak Gerot itu sendiri, disubrek. Iya, disubrek. Nanti linknya gua taruh di sini nih. Linknya Tapak Gerot Di deskripsi. Official. Tapak Gerot Official. Instagramnya, Facebooknya? Instagramnya Camp Tapak Gerot New
gitu. Facebook. Facebook ada Tapak Gerot gitu. Jadi begitu ceritanya Begitu, teman-teman. teman-teman. Ya. Jadi kita bersambung sampai di sini. Iya. Dan gua Adi Lewe tentunya tetap stay tune di channel Story Mona ID. Dan Kang Hendro terima kasih buat waktunya. Sama-sama. Atur nuhun. Harus kita sambung lagi ya. Harus. Iya, kalau nggak Kang Hendro yang ke Bogor, kita yang kemari lagi. Iya, ada part 2. Nah, part 2, part 3 ada pasti ada. Jadi segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.